Tega kamu Agus, uang recehan itu untuk masa depan email, buat bayar ujiannya, dan kamu ambil tanpa rasa bersalah sama sekali, dan kamu pakai buat judai di sini. Diam, kamu pikir aku ini apa? Harus minta izin sama istri cuma buat pakai uang di rumah sendiri. Sebagai kepala keluarga, aku punya hak penuh atas apapun yang ada di dalam rumah itu. Hak apa? Hak mencuri uang hasil keringat orang lain demi kesenanganmu sendiri. Kamu udah keterlaluan Agus. Bodoh amat, aku... Kamu udah siap sayang? Jangan lupa periksa lagi tasnya. Jangan sampai ada buku yang ketinggalan. Ujian sekolah udah deket. Kamu harus belajar lebih giat supaya nilainya bagus dan gak ngecewain mama. Udah siap semua, Ma. Tapi kemarin Bu Guru bilang kalau uang SPP aku belum lunas, aku nggak bisa ikut ujian. Kamu jangan mikirin itu ya. Mama pasti usahain cari uangnya. Aku janji bakal belajar sungguh-sungguh, Ma. Kamu berangkat sekarang ya, supaya nggak kesiangan. Soalnya nanti mama mau minta tolong Pak RT untuk sesuatu. Mama janji ya, jangan kecapean. Aku nggak mau Mama sakit. Tugas kamu cuma belajar sayang. Soal rejeki, mama yang akan perjuangkan. Udah, sana berangkat. Nanti keburu bel masuk bunyi. Duh, hidup ini kalau dipikir-pikir makin gak jelas ya arahnya. Rasanya aku udah malas kalau mikirin masa depan. Ya jelas nggak jelas, kamu tiap hari cuma duduk melamun di sini Gus. Harusnya kamu itu sadar, anak dan istrimu di rumah lagi banting tulang, sementara kamu malah asik membuang waktu sama rokok dan HP. Hoho, jangan nyeramain aku Pak RT. Ini aku lagi berpikir nyari peluang yang tepat. Nggak mungkin aku asal kerja serabutan. Harga diri aku sebagai kepala keluarga harus tetap terjaga, bukan? Harga diri itu bukan soal nggak mau kerja Gus. Kamu tahu nggak, belakangan ini banyak orang yang kena ajab aneh gara-gara malas. Kemarin aku dengar cerita, ada orang yang saking malesnya tubuhnya kaku dan tertutup lumut di depan rumahnya sendiri. Ah, padahal mau ada aja. Itu namanya cerita orang kurang kerjaan. Aku nggak takut sama aja begitu. Ya udah, terserah kamu. Tapi ingat, kalau nanti kamu terus begini, jangan kaget kalau masalah datang lebih cepat daripada yang kamu bayangkan loh. Oh, udahlah Pak, nggak usah dibahas terus. Itu ada Pak Untung lewat naik truk. Kelihatannya dia berhenti di depan warung istriku. Ada urusan apa dia pagi-pagi gini? Dengar ya Bu Cynthia, aku udah kasih toleransi cukup lama untuk email, tapi pihak sekolah menekan aku karena tunggakan ini udah berjalan 3 bulan. Kalau administrasi ini belum lunas, mau gak mau email gak bisa ikut ujian akhir semester nanti Bu. Aku ngerti posisinya Bu. Aku mohon beri aku waktu sebentar lagi. Jangan sampai email gak ikut ujian. Dia anak yang pintar Bu. Aku akan usahakan itu Bu. Aku paham kamu lagi berjuang, tapi sekolah juga punya aturan Bu. Aku sumpah Bu, aku gak pernah punya uang lebih. Semua hasil warung habis buat makan dan modal. Aku bener-bener gak tahu lagi harus cari kemana kalau pihak sekolah masih belum mau beri keringanan. Aku cuma mau mengingatkan Bu, sekolah udah gak bisa kasih kelonggaran lagi. Kalau memang gak ada jalan keluar, mungkin kamu harus segera menemui orang-orang yang bisa bantu, karena nasib pendidikan anak kamu ada di tangan kamu sendiri. Aku akan coba cari jalan keluar hari ini Bu. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar email bisa ujian. Bu
Bu Cynthia, wajah kamu kenapa pucat gitu? Habis dari sekolahan email ya? Apa ada masalah lagi soal administrasi sekolah dia? Iya Pak Untung, pihak sekolah udah kasih peringatan terakhir kalau uang SPP 3 bulan belum lunas, email nggak bisa ikut ujian. Aku bener-bener udah buntu, warung ini aja lagi sepi sekali pembeli. Kasihan sekali email. Dengar ya Bu, aku punya tawaran. Aku sebenarnya butuh supir tambahan untuk pengiriman barang jarak jauh. Gajinya lumayan dan bisa buat bantu-bantu ekonomi keluarga kamu. Kenapa nggak minta suamimu aja yang kerja jadi supir truk di tempatku? Bener Pak, tapi Pak Untung yakin mau menerima Agus? Dia udah setahun ini nganggur. Aku cuma mau bantu karena kasihan lihat perjuangan kamu. Terima kasih banyak Pak Untung, Bapak seperti malaikat penolong keluarga kami. Aku akan bicara sama Agus malam ini. Aku akan maksa Agus agar mau ambil kesempatan Mas ini demi masa depan kami. Bagus kalau begitu. Aku tunggu kabar baiknya malam nanti ya di rumah. Agus, aku mau ngomong serius sama kamu soal tawaran Pak Untung tadi siang. Dia butuh sopir untuk truknya, dan itu kesempatan emas supaya kita bisa melunasi uang sekolah email. Apa? Sopir truk? Kamu pikir aku ini kuliah apa? Udah setahun aku nganggur, bukan berarti aku harus merendahkan diriku jadi sopir jalanan. Harga diriku masih tinggi. Harga diri? Kamu bilang harga diri saat anakmu sendiri terancam gak bisa ujian. Kamu tahu nggak? Tadi Bu Guru Siska bilang udah banyak peringatan. Aku udah capek nanggung semuanya sendirian, Agus. Hei, aku ini kepala keluarga. Seharusnya kamu ngedukung aku, bukan malah nyuruh aku jadi sopir rendahan yang gak ada martabatnya itu. Martabat apa lagi yang kamu banggakan? Kalau buat makan aja kita hampir gak mampu. Kalau kamu tetap keras kepala dan gak mau terima kerjaan itu, jangan salahin aku kalau suatu saat nanti keadaan akan memaksa kita buat pisah karena aku udah di titik penghabisan. Oh, jadi sekarang kamu berani ngancam mau pergi? Kamu pikir aku takut? Kamu itu cuma wanita lemah yang gak bisa apa-apa tanpa aku. Tunggu Cynthia, jangan berani-beraninya kamu pergi kalau pembicaraan kita belum selesai. Kamu pikir dengan kamu menangis dan mengancam seperti itu, aku akan langsung menuruti kamu? Gak akan. Apalagi yang mau kamu bahas, Agus? Semua udah jelas. Kamu lebih memikirkan harga diri kamu daripada masa depan anak kita sendiri. Kamu egois, Agus. Kamu gak pernah mau lihat gimana aku harus berjuang setiap subuh demi menyambung hidup, sementara kamu duduk manis di pos ronda menunggu keajaiban datang menjemput kamu. Aku itu gak duduk manis, aku lagi berusaha menjaga martabat aku. Kalau aku ambil pekerjaan sopir itu, apa kata warga nanti? Mereka pasti akan menertawakan aku di belakang. Aku gak mau hidup dikasihani orang seperti Pak Untung. Orang-orang gak akan menertawakanmu karena kamu bekerja, Agus. Mereka menertawakan kamu justru karena kamu terlalu sombong untuk bekerja. Kamu mau dikasihani, lihat dirimu sekarang. Kamu bahkan gak bisa menatap mata istrimu sendiri dengan jujur karena kamu tahu aku benar. Kamu takut gagal, padahal kamu sudah gagal menjaga tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah. Aku nggak gagal, aku cuma belum dapat kesempatan yang layak. Kesempatan itu ada di depan mata kamu, tapi kamu sendiri yang membuangnya ke tempat sampah. Ingat perkataanku, Agus, kesabaranku ada batasnya. Email, di mana celengan ayamnya? Tadi Mama simpen di sini, tapi sekarang nggak ada. Aku nggak tahu, Ma. Tadi waktu pulang sekolah, Papa masuk kamar. Abis itu Papa keluar lagi. Ya Tuhan, tabungan untuk ujian kamu, uang recehan yang Mama kumpulin susah payah berbulan-bulan. Papamu benar-benar udah nggak punya hati, Mel. Mama jangan nangis, Ma. Aku nggak apa-apa kalau nggak ikut ujian. Aku nggak mau Mama sedih. Ini bukan soal ujian aja sayang, ini soal tanggung jawab. Papa kamu udah keterlaluan. Dia lebih memilih membuang uang itu untuk kesenangannya daripada lihat kamu sekolah. Terus gimana, Ma? Enggak, kali ini Mama nggak bisa diam.
Mama harus datangi papa kamu di warung kopi. Mama akan menuntut semuanya kembali, meski Mama harus menanggung malu di depan semua orang. Mama, jangan ke sana sekarang. Papa pasti lagi marah banget. Aku takut nanti Papa bikin Mama nangis lagi. Nggak bisa sayang, kalau kita nunggu besok, uang itu pasti udah habis di meja judai. Uang itu bukan cuma kertas atau logam biasa. Uang itu adalah keringat Mama. Itu adalah harapan Mama buat kamu. Tapi aku takut Mama kenapa-napa. Dengar email, Mama melakukan ini justru karena Mama sayang sama kamu. Mama nggak mau kamu tumbuh dengan rasa minder karena nggak bisa ujian. Mama harus berani, meskipun Mama harus menanggung malu. Kamu tahu kan, papa kamu udah terlalu sering menguji kesabaran kita. Kali ini Mama harus menunjukkan bahwa kita bukan orang yang bisa dia injak-injak sesukanya. Kamu tetap di sini, kunci pintunya dari dalam, dan jangan buka untuk siapapun sampai Mama pulang ya. Iya, Mak. Terima kasih sayang, kamu anak yang kuat. Udah, jangan banyak tanya. Pakai aja uang ini buat bayar utang kopiku dan taruhan ronde berikutnya. Aku masih punya banyak keberuntungan malam ini. Lihat aja nanti, aku bakal menang besar. Kamu yakin ini uangmu sendiri, Gus? Jumlahnya lumayan banyak untuk ukuran orang yang katanya sedang sulit ekonomi. Jangan remehin aku. Uang ini hakku sebagai kepala keluarga. Urusan dapur itu urusan belakangan. Yang penting malam ini aku harus menang supaya bisa menutup semua rasa malu karena dibilang pengangguran. Terserah kamu, Gus. Tapi dengar-dengar istri kamu lagi cari kamu ke sana kemari. Kalau dia sampai ke sini dan tahu uang itu dari celengan anaknya, mungkin aku nggak bisa bantu apa-apa kalau nanti terjadi keributan di sini. Cynthia itu nggak punya nyali buat teriak di depan umum. Dia cuma wanita penakut yang diam kalau aku teriak. Udah, ayo bagiin kartunya. Aku udah nggak sabar. Ya udah, kita lihat seberapa jauh keberuntunganmu bertahan malam ini. Tega kamu Agus, uang recehan itu untuk masa depan email, buat bayar ujiannya, dan kamu ambil tanpa rasa bersalah sama sekali, dan kamu pakai buat judai di sini. Diam, kamu pikir aku ini apa? Harus minta izin sama istri cuma buat pakai uang di rumah sendiri. Sebagai kepala keluarga, aku punya hak penuh atas apapun yang ada di dalam rumah itu. Hak apa? Hak mencuri uang hasil keringat orang lain demi kesenanganmu sendiri. Kamu udah keterlaluan, Agus. Bodoh amat, aku muak dengar ocehanmu tiap hari. Kamu nggak pernah menghargai posisi aku. Kamu cuma bisa menyudutkan aku terus di depan orang. Kamu benar-benar udah gak punya nurani. Kamu lempar gelas ini karena kamu merasa tersudutkan. Kamu sadar kalau kamu memang salah, tapi egomu itu udah menutupi mata hati kamu. Aku nggak salah, kamu yang nggak becus jadi istri. Aku nggak akan tinggal diam. Aku udah cukup sabar selama ini. Tapi melihat kamu menghancurkan masa depan anak kita, aku akan pastikan kamu menyesali semua perbuatan kamu malam ini juga. Udah, jangan ribut di sini. Malu sama tetangga. Agus, sebaiknya kamu dengerin dulu apa yang dibilang istri kamu. Ini soal sekolahan anak kamu. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Dia ini emang mencari perhatian aja. Kamu lihat sendiri kan, dia sengaja datang ke sini cuma buat menjatuhkan harga diri aku sebagai kepala keluarga di depan kalian semua. Harga diri? Kamu masih bicara soal harga diri setelah kamu mencuri uang yang seharusnya dipakai untuk masa depan anak kamu sendiri. Kamu tahu nggak, Agus? Setiap koin yang kamu pakai untuk judai adalah tetesan keringatku dari subuh sampai larut malam. Kamu nggak cuma mencuri uang, kamu mencuri kesempatan email untuk jadi orang yang lebih baik dari kita. Aku nggak mencuri, itu hak aku sebagai suami. Kalau kamu nggak suka, kenapa dari dulu kamu nggak pergi aja? Kamu pikir dengan menangis seperti ini, kamu bisa membuat aku kasihan? Aku muak dengan rumah tangga yang penuh tuntutan seperti ini. Aku memang gak akan bisa membuat kamu kasihan.
karena kamu udah kehilangan hati nurani kamu. Kamu bener Agus, rumah tangga kita memang sudah rusak dan kamu adalah penyebab utamanya. Kamu pikir dengan mengusir aku, kamu akan bebas? Enggak Agus, kamu hanya akan semakin terpuruk dalam kemalasan dan egomu sendiri. Hohoho, bagus kalau begitu. Pergi sana, anggap aja aku nggak pernah punya istri yang nggak tahu cara mendukung suaminya sendiri. Aku akan pergi, kamu akan menyesal. Udah cukup Agus, aku gak sanggup lagi hidup sama orang yang tega nyuri uang sekolah anaknya demi judai. Aku dan Email pergi sekarang juga. Mau kemana kamu? Jangan macam-macam. Kamu itu istri aku. Kamu nggak punya hak meninggalkan rumah ini seenaknya. Kamu mau buat aku malu di depan semua orang, ha? Cukup Agus, kamu dengar sendiri gimana suara tangisan anak kamu itu. Kamu udah kehilangan akal sehat karena ego dan malas kamu itu. Ini urusan rumah tanggaku, nggak ada urusannya dengan warga kampung sini. Ini urusan kita semua karena kamu udah meresahkan lingkungan. Lihat itu anak kamu, dia ketakutan karena lihat ulah ayahnya sendiri. Sekarang kamu pilih, mau jadi laki-laki bertanggung jawab dengan menerima pekerjaan di ekspedisiku, atau kamu biarkan mereka pergi selamanya dan kamu jadi gelandangan yang hidup sendirian karena kesombongan kamu itu. Tunggu dulu Cindia, jangan pergi. Maafin aku, dengerin aku dulu. Maafin aku Cintia, aku buta karena ego aku sendiri. Aku keterlaluan karena udah mencuri tabungan Email. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali aja untuk menebus semua dosa aku. Aku udah mati rasa Agus, aku gak akan memohon lagi. Kalau kamu gak mau berubah sekarang, jangan pernah cari kami lagi sampai kapanpun. Tunggu Cintia, tolong jangan bawa Email pergi. Aku mohon, kalau kamu pergi siapa yang akan ngurusin aku? Siapa yang akan mengingatkan aku kalau aku salah? Aku takut, aku bener-bener takut kalau sampai rumah ini sunyi dan kalian gak ada di sini lagi. Aku gak tahu harus percaya lagi atau enggak Agus. Kamu udah sering janji, tapi hasilnya nol besar. Aku tahu Pak Untung tadi benar. Aku janji mulai besok pagi aku ikut Pak Untung kerja. Nggak akan ada lagi alasan capek atau pegal-pegal. Sekarang kamu baru ngerasa takut kehilangan. Kemana rasa takut itu saat kamu memecahkan celengan anak kamu? Kemana rasa takut itu di saat kamu lebih memilih poya-poya di warung kopi daripada melihat anakmu terancam putus sekolah, ha? Aku salah Pak, aku bodoh. Aku terjebak oleh rasa gengsi yang tidak ada gunanya. Cintia, tolong lihat aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kalian. Bayangan hidup sendirian di rumah ini, tanpa senyum Email, tanpa kamu yang mengurus warung, itu lebih menyakitkan daripada harga diriku yang hancur. Kalau kamu memang takut kehilangan kami, kenapa kamu tidak pernah berpikir tentang itu sebelum kamu menghancurkan segalanya? Kamu hanya takut kehilangan kenyamanan kamu, Agus. Kamu hanya takut kalau nggak ada lagi orang yang menanggung beban hidup kamu. Oh, enggak, bukan itu. Aku takut kehilangan sosok kalian. Aku nggak peduli lagi orang mau bilang apa. Aku nggak peduli kalau harus jadi sopir atau kuli sekalipun. Asal kalian tetap di sini, aku akan melakukan apa aja. Tolong jangan bawa Email pergi. Dia satu-satunya alasan aku bekerja. Buktikan kata-kata kamu itu, Agus. Jangan cuma merengek seperti anak kecil. Kalau kamu memang laki-laki, berdiri dan tunjukkan kalau kamu layak jadi suami dan ayah. Aku akan buktiin, aku akan kerja keras, aku akan lunasi semuanya. Tolong beri aku kesempatan terakhir sebelum kamu benar-benar membuangku dari hidup kamu. Papa, beneran mau berubah? Iya sayang, Papa janji bakal kerja keras supaya kamu bisa ikut ujian dengan tenang. Kamu gak perlu takut lagi, Papa akan jadi laki-laki yang luar biasa yang kamu banggakan mulai sekarang. Ya udah, kalau begitu besok pagi aku mau lihat buktinya. Pak Untung, terima kasih udah mau bantu aku sadarin suami aku.
Lihat jam tangan kamu, Agus. Kamu datang lebih awal dari yang aku minta. Bagus, ini kunci truk yang akan kamu pakai hari ini ya. Terima kasih Pak, aku janji sama istri dan anakku untuk berubah. Aku benar-benar mau buktiin kalau aku bisa jadi sosok yang diandalkan, bukan pria yang menghabiskan waktu buat melamun di pos ronda. Aku suka tekad kamu. Rute hari ini cukup jauh keluar kota. Banyak barang yang harus segera sampai tepat waktu. Kamu yakin kondisi tubuh kamu udah siap untuk menempuh perjalanan jauh setelah sekian lama gak bekerja? Aku siap Pak, justru pekerjaan berat inilah yang aku butuhkan untuk menebus semua kesalahan masa lalu aku. Rasanya lega sekali bisa bekerja dengan tangan sendiri daripada membebani orang lain. Kalau begitu, segera periksa mesin dan muatannya. Jangan sampai ada kendala di tengah jalan nanti. Kalau performamu bagus terus seperti ini, bonus bulanan udah menanti di depan mata untuk kamu berikan kepada Cynthia. Aku pastiin tugas ini beres dengan sempurna Pak. Ini baru awal dari kebangkitan keluarga aku. Oi sayang, lihat hari ini perjalanan lancar banget. Pak Untung sampai ngasih bonus tambahan karena pengirimannya sampai lebih cepat dari jadwal. Aku seneng banget bisa lihat kalian berdua senyum lagi. Selamat datang Agus, aku bangga lihat kamu sekarang. Kamu tahu nggak, berkat kerja keras kamu ini, warung kita jadi punya modal lebih buat lengkapin barang dagangan. Email juga tadi udah tunjukin rapotnya, nilainya bagus sekali. Iya papa, aku nggak perlu takut lagi soal biaya ujian. Maafin papa atas semua kesalahan papa yang dulu ya sayang. Sekarang papa bersyukur sekali sekarang udah sadar dan bisa memperbaiki keadaan sebelum semuanya terlambat. Tuhan memang baik, udah kasih jalan buat keluarga kita. Tetangga yang dulu suka mencibir, sekarang malah banyak yang kagum lihat kebangkitan kita. Jangan sampai kamu lupa diri ya, tetap jadi sosok yang bertanggung jawab seperti sekarang. Aku janji gak akan ada lagi rasa malas di hidup aku. Kebahagiaan kalian adalah segalanya buat aku. Dan aku akan jaga ini selamanya dengan kerja keras dan kejujuran.